Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Ameliana, NIM 856866437 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka. Teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pelajaran apa yang dapat kita ambil dari sejarah lahirnya Pancasila. Pada video kali ini saya akan membahas materi ini menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sejarah lahirnya Pancasila, yang kedua yaitu nilai-nilai yang tercermin, dan yang ketiga refleksi bagi generasi muda. Oke, kita akan membahas yang pertama yaitu sejarah lahirnya Pancasila. Awal mula Pancasila berdiri pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 hal yang disebut dengan Pancasila. Prinsip-prinsip tersebut mengenai yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, yaitu artinya rasa cinta tanah air dan bangga kepada bangsa sendiri. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya menghormati hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi, artinya dalam mengambil keputusan, bangsa Indonesia mengutamakan bermusyawarah dalam menentukan titik tengah. Yang ketiga yaitu kesejahteraan sosial, agar seluruh rakyat Indonesia mampu hidup sejahtera, aman, damai, dan sentosa. Yang kelima yaitu ketuhanan yang berkebudayaan, di mana artinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa tanpa membeda-bedakan antar umat beragama. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk Panitia 9 yang dimana menghasilkan Piagam Jakarta sebagai rumusan awal pembukaan Undang-Undang 1945. Namun, demi menjaga persatuan dan menghindari perpecahan, perumusan Pancasila disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan pada hari itulah Pancasila resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia. Proses tersebut, teman-teman, mencerminkan kebijaksanaan, semangat, dan sikap toleransi para pendiri bangsa dalam menentukan titik tengah dari perbedaan pendapat dan pandangan. Bagian kedua yaitu nilai-nilai yang tercermin. Pertama, dari proses lahirnya Pancasila, banyak nilai-nilai penting yang dapat kita teladani sebagai generasi penerus. Yang pertama yaitu nilai persatuan. Karena bangsa Indonesia dan para pendiri bangsa mengesampingkan kepentingan pribadi demi mendahulukan kepentingan bangsa. Yang kedua yaitu nilai keadilan sosial, di mana Pancasila sendiri memiliki cita-cita yaitu agar seluruh rakyat Indonesia dapat hidup sejahtera dan merata bagi seluruh rakyatnya. Yang keempat yaitu nilai ketuhanan dan toleransi, yang mana Pancasila sendiri mengajarkan kita untuk selalu menghormati perbedaan keyakinan demi menjaga kerukunan. Nah, nilai-nilai Pancasila tersebut menjadikan Pancasila itu sendiri sebagai pondasi yang kokoh dan sebagai landasan agar dapat menampung keberagaman tanpa menimbulkan perpecahan. Bagian ketiga, refleksi bagi generasi muda. Sebagai generasi muda, kita perlu sekali meneladani sikap para pejuang bangsa. Jika dahulu mereka berjuang dengan toleransi dan musyawarah, maka saat ini kita hanya perlu menjaga etika, menerapkan sikap toleran, dan saling menghargai di era kehidupan modern dan digital dan dunia digital. Di era media sosial saat ini, perbedaan pendapat seringkali memicu konflik.
Oleh karena itu, kita perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar kita lebih bijak dalam bertindak, lebih sabar, dan tidak mudah terprovokasi. Pancasila sendiri mengajarkan kita menjadi generasi yang beretika, berkarakter, dan menjunjung tinggi nilai persatuan dan kemanusiaan. Kemajuan Indonesia tidak hanya diukur dari kemajuan teknologi, tetapi diukur juga dengan moral dan sikap warga negaranya. Dari sejarah lahirnya Pancasila, kita belajar yaitu persatuan dan toleransi adalah kunci utama berdirinya bangsa Indonesia. Tugas kita sebagai generasi muda adalah menjaga, mengamalkan, dan meneruskan para pejuang bangsa dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih semuanya telah menonton video saya. Semoga nilai-nilai Pancasila selalu hidup dalam hati kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.